Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Sudah lama kita tidak mengikuti layang samba yang menghilang di saat terluka sangat parah setelah bertarung dengan jambu nada. Pagi hari yang cerah, langit biru cerah dan hari baru saja merekah. Wanita cantik berusia lebih kurang 30-an itu melangkah ringan di antara tanaman perdu dan bunga-bunga liar aneka warna. Cahaya matahari yang hangat menyinari pucuk-pucuk dedaunan. Sebagian menyapu punggung wanita cantik itu. Pondok sederhana terbuat dari bambu wulung kuning di bawah tebing Gunung Kawi ini menjadi tempat tinggalnya semenjak wanita ini ditinggal pergi gurunya merantau puluhan tahun silam. Layang samba memuntahkan darah segar. Sudah beberapa kali ia siuman, namun setelah memuntahkan darah, ia pingsan lagi. Sekujur tubuhnya menghitam akibat ajian Komala Agni yang di kembalian jambu nada. Sang Durjana yang bersemayam di tubuh layang samba telah pergi meninggalkannya. Benturan dipusar dari batara naga Puspa Kresna yang dirapalkan jambu nada cukup ampuh menghantam kelemahan layang samba. Hal yang tidak disangka, akibat benturan itu bukan hanya hampir menewaskan layang samba tetapi juga mengakibatkan keluarnya sang Amurka Durjana dari tubuh layang samba yang keluar berupa asap hitam. Kamu siapa? Tanya layang samba berusaha bangun dari pembaringan namun tubuhnya ambruk kembali. Aku Dewi Sinta, jawab wanita cantik itu. Aku ada di mana? Tanya layang samba penasaran. Gunung Kawi, jawab Dewi Sinta mengambil mangkok berisi cairan obat herbal. Wanita cantik yang bernama Dewi Sinta itu dengan telaten merawat layang samba. Minumlah. Bau anyir dan amis dari dalam mangkok itu membuat layang samba hampir muntah lagi. Apa ini? Tanya layang samba. Obat, jawab Dewi Sinta lalu beranjak keluar dari sana. Demikianlah layang samba bekas Senopati Majapahit itu masih hidup setelah kalah dalam pertarungan hidup dan mati. Layang samba diobati dan dirawat seorang wanita yang bernama Dewi Sinta di Gunung Kawi. Layang samba menggenggam pucuk bambu yang diraut halus dan dipasang kail serta benang sutera. Sementara Dewi Sinta mengepit kepis, keranjang bambu yang biasa dipergunakan untuk menempatkan ikan-ikan tangkapan. Mereka berdua terus melangkah menuruni bibir sungai yang landai. Di sebelah sana saja Samba, banyak sekali ikannya. Mengapa tidak di sini saja? Di sana ada pusaran air yang dalam. Tapi ikannya besar-besar, kalau begitu terserah bibi saja. Samba ikut saja. Mereka meneruskan langkah dengan hati-hati mendaki dataran terjal. Suatu saat mereka berpegangan tangan agar tidak terpeleset jatuh menimpa bebatuan. Setelah sampai di atas tebing, layang samba mencari tempat duduk yang nyaman. Tangan kanannya menggenggam gagang pancing. Pancing sudah sejak tadi dilemparkan dan umpan sudah tenggelam di bawah permukaan sungai yang arusnya deras. Layang samba tersenyum ketika Dewi Sinta, adik seperguruan Dewi Sambi ibunya itu, melirik padanya. Wanita cantik itu duduk di bawah pohon soka sambil menyeka keringat yang membasahi lehernya. Kepis bambu diletakkan di dekat kakinya. Nah, sekarang kesempatan ini tiba, kata Dewi Sinta dalam hati. Aku tahu di bawah sana ada lubuk yang dalam. Kalau aku menceburkan diri dari tebing ini pasti tubuhku akan segera hanyut ditelan arus. Dan kalau aku melakukannya, kira-kira apa tindakan layang samba? Apakah dia akan diam saja, tetap duduk di situ sambil menggenggam gagang pancingnya? Ataukah dia juga akan menceburkan diri ke dalam arus untuk menyelamatkan nyawaku? Entahlah.
Dewi Sinta masih meragukannya. Tapi kalau dia yakin memang Layang Samba menaruh perhatian yang besar padanya, pasti pria tampan itu akan ikut menceburkan diri ke bawah sana. Dia akan lupa keselamatan dirinya sendiri. Bahkan dia akan mengorbankan nyawanya untuk menolong murid bontot Dewi Upas dan adik seperguruan Dewi Sambi, ibunya. Bagaimana ya? Sepertinya tinggi juga. Kembali Dewi Sinta kelihatan ragu-ragu bercampur rasa ngeri. Kalau aku terjun ke bawah sana, apa mungkin masih bisa diselamatkan? Baiklah, aku harus mencobanya. Tanpa dicoba, tidak mungkin aku menemukan jawabannya. Perlahan-lahan wanita manja itu bangkit kemudian melangkah ke pinggiran tebing. Sesaat dia berdiri di situ sambil memandang ke bawah dan ke seberang sungai. Langit masih biru terang. Beberapa ekor burung jalak terbang melintasi pucuk-pucuk dedaunan. Dan suara gemuruh arus sungai di bawah semakin jelas terdengar. Lambang Samba terkejut begitu melihat Dewi Sinta sudah tidak duduk lagi di tempat semula. Wanita itu ternyata tengah berdiri persis di pinggiran tebing, di atas sebongkah batu yang bentuknya bulat menyerupai bola. "Bibi, jangan berdiri di situ. Nanti Bibi jatuh," teriak Layang Samba memberi peringatan. Dewi Sinta melengos. Dia menunjukkan bahwa dirinya sama sekali tidak gentar. Dia malah berkacak pinggang. "Indah sekali pemandangan dari sini, Samba. Lihat, lereng-lereng Gunung Kawi tampak membiru di kejauhan, dan bayangan hutan berwarna abu-abu. Jangan berdiri di situ," kataku. Teriak Layang Samba bercampur rasa kesal. "Aku bosan duduk terus-menerus, kaki dan pinggangku jadi pegal. Kalau Bibi mau melihat pemandangan, di sana, di bawah pohon itu, jangan di bibir tebing." "Kok kamu ketakutan sekali? Memangnya kenapa kalau Bibi jatuh ke bawah sana?" "Bibi, jangan konyol, hihihi. Aku senang menggodamu Samba, soalnya kamu orangnya lugu. Kalau digoda sedikit saja, wajah kamu sudah merah sekali," gurau Dewi Sinta sambil tertawa-tawa lebar. Gigi putihnya tersusun rapi dan berkilat-kilat indah. Layang Samba tampak geram karena kegiatan memancingnya diganggu bibinya. Tapi mendadak, "Au, tolong Samba, tolong!" Layang Samba terkejut melihat wanita konyol itu bergoyang-goyang di atas permukaan batu bulat. Sesaat berikutnya tubuhnya terhempas ke samping. Layang Samba mencampakkan gagang pancingnya. Dia melompat ke bibir tebing, tapi hanya bisa melihat Dewi Sinta melayang ke bawah dan akhirnya menyusup di tengah buih permukaan sungai yang arusnya sangat deras. Dalam sekejap, tubuh wanita itu hilang lenyap. "Dasar bocah tua nakal, bocil tua bodoh." Selesai menyumpah-nyumpah, Layang Samba meluncur turun menyusuri jalanan setapak. Dia berhasil mencegat Dewi Sinta yang terbawa arus ke hilir. Rupanya nasib wanita genit itu masih cukup beruntung. Tubuhnya tersangkut sebatang pohon yang melintang di atas permukaan sungai. Layang Samba berdiri di pinggiran sungai. Dia kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara Dewi Sinta menggapai-gapai sambil berteriak minta tolong. "Tolong, Samba, jangan diam saja. Tolong cepat, Bibi hanya membuatku susah saja. Bibi tidak bisa diatur. Titka bisa dinasihati, Samba. Kalau mau marah-marah nanti saja. Sekarang tolong aku dulu, aku bisa mati tenggelam. Salah Bibi sendiri, Bibi terlalu gegabah. Sekarang lihat akibatnya. Memang aku yang salah. Samba, sekarang tolong aku dulu, batang pohon ini licin sekali, peganganku bisa terlepas." Dewi Sinta berteriak setengah memohon. Layang Samba kebingungan. "Aku harus bagaimana? Bibi, aku harus bagaimana?" "Cepat terjun. Samba, terjun ke sini dan bantu aku, bawa aku naik ke pinggiran sungai."
Tidak bisa, Bibi. Aku tidak bisa berenang. Dewi Sinta terkejut mendengar bahwa Layang Samba tidak bisa berenang. Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia mencengkeram batang pohon lebih erat dan merasakan air semakin kuat menyeretnya ke hilir. Rambutnya basah semua. Dia pun mulai menggigil kedinginan dan nyalinya menciut. Cepat Samba, tolong aku tidak bisa berenang. Nanti kita malah tenggelam bersama-sama. Terus bagaimana? Pohon ini licin. Aku tidak kuat lama-lama bergelantungan di sini. Aduh Biyung, tanganku sakit Samba. Cepat tolong. Layang Samba semakin kebingungan, tapi dia dituntut untuk segera mengambil tindakan. Bibi memang bocah tua nakal yang goblok, bikin susah saja. Aku kapok. Bibi, aku tidak akan mengajakmu pergi kemana-mana lagi. Sudahlah, sudah, jangan marah-marah terus. Kamu mau tidak menolong aku? Sebentar, tahan dulu, Samba. Kamu mau kemana? Diam dulu sebentar, jangan cerewet, lenganku pegal sekali, aku tidak kuat lagi Samba. Layang Samba tidak lagi menghiraukan teriakan-teriakan Dewi Sinta. Dia buru-buru melompat ke balik rimbunan belukar. Pada saat kembali lagi ke tepian sungai, dia sudah menggenggam sebatang bambu yang kemudian dijulurkannya ke arah Dewi Sinta. Wanita cantik itu buru-buru menangkap ujung bambu tersebut. Arusnya sangat deras Samba, pegang kuat-kuat bambunya, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas aku tidak bisa menolongmu lagi. Baiklah, kamu juga harus hati-hati, jangan sampai bambunya terlepas. Dewi Sinta segera mencengkeram ujung bambu dan menceburkan tubuhnya di permukaan arus yang deras. Sesaat dia berputar-putar di tengah sungai. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, Layang Samba menarik bambu ke pinggiran sungai. Cepat Samba, tarik cepat. Arusnya kencang sekali. Diamlah Bibi, kalau masih teriak-teriak akan kulepaskan bambu ini untuk menahan tubuhnya. Layang Samba menyangkutkan sebelah kakinya ke akar pohon. Sementara kedua lengannya berusaha keras menarik potongan bambu, sedikit demi sedikit, tubuh Dewi Sinta mulai bergerak ke pinggir. Akhirnya wanita itu pun berhasil ditarik dari pusaran air. Begitu sampai ke pinggir, wanita cantik itu langsung merebahkan tubuhnya di atas rerumputan. Rambut dan pakaiannya basah kuyup. Beberapa kali dia terbatuk-batuk. Layang Samba melemparkan potongan bambu ke balik semak-semak liar. Dia masih tampak kesal. Untung aku masih bisa menyelamatkanmu, Bibi. Kalau tidak, Bibi pasti menyusul Nenek Dewi Upas dan Ibu Dewi Sambi selama-lamanya. Terima kasih atas pertolonganmu Samba. Tapi, benarkah kamu tidak bisa berenang? Itu tidak penting lagi. Bukankah Bibi sudah selamat? Ya, tapi, kalau kamu bisa berenang, seharusnya kamu segera terjun ke sungai. Dan bukannya berdiri kebingungan di pinggiran sungai. Kecuali kamu takut pakaiannya basah. Sudahlah, mengapa soal berenang saja diributkan? Lebih baik kita kembali ke tempat tadi. Kita belum memperoleh ikan seekor pun. Sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang basah, Dewi Sinta duduk, wajahnya sedikit cemberut. Sepertinya ada yang membuatnya tidak puas. Tidak Samba, aku tidak mau mancing lagi. Aku mau pulang. Kalau begitu aku akan mancing sendiri saja, kata Layang Samba sambil menarik lengan Dewi Sinta, membawa wanita itu berdiri. Kamu juga harus pulang. Layang Samba terkejut karena tiba-tiba Dewi Sinta mendorong tubuhnya ke pinggiran sungai. Dia hampir terpeleset seonggok batu berlumut yang licin. Dewi Sinta terus mendorongnya berkali-kali. Bibi, ada apa ini? Awas ya, jangan, Bibi. Sekarang mau tidak mau kamu harus berenang. Saat Layang Samba sedang kerepotan menyeimbangkan tubuhnya, Dewi Sinta sekali lagi mendorong lebih kuat. Layang Samba terhempas ke sungai.
Sesaat dia tenggelam tapi kemudian muncul kembali di dekat pusaran air. "Bibi, awas nanti, dasar bocah tua nakal," teriak Layang Samba sambil berenang agar tidak terseret derasnya arus sungai. "Ternyata kamu pembohong, katanya tidak bisa berenang. Aku benci, aku tidak suka pembohong, pendusta," balas Dewi Sinta sambil mengentak-entakkan kakinya ke tanah karena kesal. "Ya, tapi mengapa Bibi bergurau seperti ini?" "Aku tidak bergurau, sekarang aku tahu, kamu tidak bersungguh-sungguh ingin menolongku, kamu melakukannya hanya karena terpaksa. Mengapa kamu tidak membiarkan saja aku hanyut di telan arus? Bukankah begitu lebih baik? Bukankah itu yang kamu inginkan?" "Bibi, mau kemana?" "Tunggu, bukan begitu maksudku. Aku mau pulang ke pondok," sahut Dewi Sinta ketus. "Kalau kamu mau mancing silakan. Silakan mancing sendirian." Selesai berkata, wanita itu langsung bergegas pergi meninggalkan pinggiran sungai. Sementara Layang Samba masih berkutat dengan tarikan arus. "Sontoloyo, pagi-pagi begini sudah disuruh berendam di air dingin. Apa maksud bocil perawan itu? Keponakan dibuat mainan. Bibi, benar-benar bocah tua nakal. Sampai kapan aku dibeginikan olehnya? Aku harus segera mendapatkan kembali sang Amurka Durjana. Kalaupun tidak, setidaknya aku harus mencari guru kanuragan yang sakti mandraguna." "Awas kamu Jambu Nanda, tunggu pembalasan Layang Samba." Dewi Sinta mempercepat langkahnya. Wanita itu berjalan sambil sesekali mengibaskan rambutnya yang basah. Wajahnya membayangkan perasaan kecewa. Rupanya kekecewaan itu dibawanya sampai malam hari. Wanita cantik Bibi Layang Samba ini merasa dibohongi oleh Layang Samba di tepian sungai tadi pagi. Semenjak dia ditinggal pergi merantau oleh Dewi Upas, guru sekaligus pengganti orang tuanya di usia 15 tahun, Dewi Sinta hidup sendiri di pondok sederhana itu. Dia adalah anak perempuan kecil 8 tahun dari salah satu pedukuhan di sekitar Padang Kerautan, yang diselamatkan Dewi Sambi saat terjadi perang kerajaan Kediri dan Gelang-Gelang. "Ah, kakak yang cantik, putramu sangat nakal buat adik kesal," gumam Dewi Sinta di atas pembaringannya. Dewi Sinta teringat kembali. Dewi Sambi menitipkan puteranya yang masih bayi merah itu pada gurunya dan pergi bersama kekasihnya yang bernama Tong Bajil. Dewi Sinta turut merawat putra kakak seperguruannya di pondok itu. Suatu saat, mereka kedatangan Ki Panumerta, salah satu teman Dewi Upas dari kalangan dunia persilatan. "Dewi Upas, apa kamu sudah tahu keadaan Sambi, muridmu?" tanya Ki Panumerta. Dewi Upas menyuruh Dewi Sinta membawa Layang Samba yang saat itu berumur 7 tahun ke biliknya. Dari dalam bilik, Dewi Sinta menguping pembicaraan gurunya dengan Ki Panumerta, sedangkan Layang Samba kecil tertidur pulas. "Panumerta, apa maksudmu?" tanya balik Dewi Upas. Ki Panumerta menghela nafas sejenak. Diraihnya wadah bambu berisi wedang jahe yang disuguhkan Dewi Sinta dan menikmatinya sejenak. "Hai, Panumerta," sahut Dewi Upas menuntut jawaban. "Sambi sudah tewas," ujar Ki Panumerta. Dewi Upas tertegun sejenak. Raut mukanya berubah sedih. Hatinya serasa dicabik-cabik. Dewi Upas tidak menangis, namun dari sorotan kedua matanya nampak pancaran hatinya yang seketika membara menuntut pembalasan. Begitu juga dengan kekasihnya si Bajil. Tambah Ki Panumerta, "Siapa yang menewaskan Sambi?" tanya Dewi Upas menahan sedih dan kepedihan. "Arya Kamandanu," jawab Ki Panumerta santai, kembali menikmati wedang jahe. "Keparat, siapa Arya Kamandanu?" teriak Dewi Upas sudah tidak bisa menahan amarahnya. "Bekas Panglima Majapahit."
Jawab Ki Panumerta. Bekas Dewi Upas penasaran. Ya, bekas Panglima Majapahit, Sambi dan Bajil tewas 6 tahun lalu, sahut Ki Panumerta. Apa? Kenapa baru sekarang kamu sampaikan? Teriak Dewi Upas lalu mencengkeram bahu kanan Ki Panumerta. Hei, kebetulan aku lewat ke podokmu ini. Tewasnya Sambi dan Bajil sampai ke pelosok pedukuhan. Hampir semuanya tahu pendekar-pendekar Kediri itu tewas di tangan Arya Kamandanu. Petang tadi melihat layang Samba, aku teringat pada Sambi. Aku pikir kau pun sudah tahu. Namun barusan kau bilang 1 bulan purnama ke depan, kau dan layang Samba akan mengunjungi Sambi di Kediri. Jelas aku terkejut, jelas Ki Panumerta sambil menepiskan cengkeraman di bahu kanannya. Dewi Upas terdiam sejenak, tubuhnya bergetar menahan kepedihan. Dewi Upas melompat keluar pondok. Sesaat kemudian terdengar suara dentuman dan teriakan Dewi Upas memukul dan membabat pohon-pohon di hutan belakang pondok. Ki Panumerta hanya mengeleng-gelengkan kepalanya dan beranjak ke bilik di belakang pondok untuk istirahat. Keesokan harinya, Dewi Upas membawa layang Samba kecil pergi dari podoknya. Dia mengikuti Ki Panumerta yang akan kembali ke padepokannya, dengan niat membalaskan kematian Dewi Sambi murid terkasihnya pada Arya Kamandanu, dan Ki Panumerta bersedia merawat layang Samba kecil. Sebelum pergi, Dewi Upas sempat berpesan pada Dewi Sinta untuk giat berlatih ilmu 1000 racun ular dan ilmu tapak wisa. Bakat Dewi Sinta pada ilmu tapak wisa tidak ada, apalagi dia tidak dibimbing lagi oleh Dewi Upas. Namun hal itu tertutupi oleh bakatnya di bidang racun. Dewi Sinta sangat menguasai ilmu 1000 racun ular ajaran Dewi Upas, malahan melebihi Dewi Upas itu sendiri. Dewi Sinta bisa mendayagunakan racun-racun ular menjadi obat. Itulah yang dia lakukan untuk menyembuhkan luka parah yang dialami layang Samba. Dengan racun ular putih yang berhawa dingin, layang Samba bisa dia selamatkan. Belasan tahun sejak kepergian Dewi Upas dan layang Samba, Dewi Sinta sudah tidak tahan lagi ingin merantau sambil mencari Dewi Upas dan layang Samba. Sudah terlalu lama guru dan layang Samba pergi. Aku sudah tidak sabar. Lebih baik aku pergi merantau sekalian mencari guru dan layang Samba. Gumam Dewi Sinta memantapkan niatnya. Hampir 1 bulan purnama, Dewi Sinta akhirnya sampai di padepokan Ki Panumerta. Paman Panumerta, sapa Dewi Sinta pada pria tua itu. Oh, kamu siapa? Silakan duduk. Tanya Ki Panumerta sambil mempersilakan Dewi Sinta duduk. Aku Dewi Sinta, murid Dewi Upas di lereng Gunung Kawi, jawab Dewi Sinta. Oh, maafkan Paman. Wajah dan penampilan kamu sudah berubah banyak, balas Ki Panumerta. Hihihi Paman bisa saja, kata Dewi Sinta. Hahaha, ya, kamu sekarang cantik rupawan, sudah menjadi wanita yang dewasa. Sayang Paman sudah tidak muda lagi. Kalau Paman masih muda, pasti Paman akan tertarik padamu, sahut Ki Panumerta tanpa tendeng aling-aling. Ah, Paman ini suka mesum, canda Dewi Sinta. Hahaha, Ki Panumerta tertawa dikatakan begitu. Kamu datang ada keperluan apa? Tanya Ki Panumerta. Aku mau mencari guru dan layang Samba, Paman. Jawab Dewi Sinta. Ki Panumerta terdiam sesaat. Dewi Upas, gurumu sudah tewas belasan tahun silam. Endok, Dewi Sinta tunduk takzim mendengarnya. Raut mukanya muram namun itu hanya sebentar. Kemudian nampak seperti sebelumnya, cerah dan ceria. Ki Panumerta takjub melihat perubahan raut muka Dewi Sinta dari murung ke cerah hanya dalam waktu sekejap mata. Sungguh wanita yang mengerikan,
batin Ki Panumerta. Pasti guru tewas di tangan bekas Panglima Majapahit itu ya, Paman? Hahaha ya. Ya, begitulah. Endok, gurumu menuntut balas kematian Sambi. Kedikdayaan Arya Kamandanu tak bisa gurumu lawan. Dia tewas setelah mengadu ajian tapak wisa dengan ajian naga puspa milik Arya Kamandanu. Jelas Ki Panumerta pada Dewi Sinta, Paman. Bagaimana dengan Layang Samba? Hahaha, Aden Layang Samba masih hidup. Dia Paman rawat, sekarang menjadi seorang pemuda tampan dan memiliki kanuragan mumpuni. Dewi Sinta yang sudah kehilangan gurunya senang mendengar Layang Samba masih hidup. Tak ada lagi keluarga. Baginya tinggal Layang Samba satu-satunya keluarga. Istirahatlah di padepokan Paman ini, ujar Ki Panumerta. Tidak Paman, aku akan melanjutkan perjalananku. Di mana aku bisa bertemu Layang Samba? Paman, balas Dewi Sinta. Oh, baiklah, Layang Samba ada di hutan alas larang. Temuilah dia di podoknya. Podoknya di selatan hutan alas larang. Dewi Sinta segera menuju hutan alas larang seperti petunjuk dari Ki Panumerta. Namun kurangnya pengalaman, Dewi Sinta salah mengambil jalan. Langkah kakinya membawa dirinya ke kota Raja Majapahit. Demikianlah. Akhirnya beberapa pekan kemudian Dewi Sinta menemukan Layang Samba dalam keadaan luka parah akibat pertarungannya dengan Jambu Nada. Di saat semuanya sibuk, dia muncul dari tempat persembunyian dan mengambil tubuh Layang Samba yang tidak sadarkan diri. Dewi Sinta mencuri kuda salah satu punggawa yang sedang berjaga. 5 hari 5 malam berkuda menyusuri puluhan perdukuhan hingga dia sampai juga di podoknya di lereng Gunung Kawi dengan membawa Layang Samba bersamanya.